bersama dengan pihak yayasan dan SPPG sejak bulan Februari sampai Maret 2025 dan sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam 2 tahap. Perselisihan ini terjadi pada bulan Maret 2025, di mana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, TERA, atau SD. Senyatanya, di kontrak perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga 15.000 per porsi. Namun, di tengah jalan, sebagian diubah menjadi 13.000. Dan pihak yayasan, perlu diketahui, telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yaitu pada bulan Desember tahun lalu. Setelah ada pengurangan pun, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar 2.500. Jadi dari 15.000 dipotong 2,5 menjadi 12.500, dan dari 13.000 dipotong pula 2.500 setiap porsinya. Kemudian setelah kejadian itu, Ibu Ira baru mengetahui pula ternyata dari pihak BGN telah melakukan pembayaran kepada pihak yayasan sebesar Rp386.500.000. Ketika Ibu Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan malah berkata Ibu Ira kekurangan bayar sebesar Rp45.314.249 dengan dalih adanya invoice saat di lapangan yang dibeli oleh pihak SPPG atau yayasan. Mitra Dapur Makanan Bergizi Gratis di Kalibata Pancoran, Jakarta Selatan melaporkan yayasan berinisial MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan itu dibuat atas dugaan penggelapan dana sebesar Rp975 juta. Awalnya, Mitra Dapur Makanan Bergizi Gratis bekerja sama dengan pihak yayasan dan SPPG sejak Januari 2025 dan telah memasak 650.000 porsi yang terbagi dalam 2 tahap. Namun hingga kini kliennya belum menerima bayaran dari yayasan tersebut. Ia mengungkapkan berdasarkan informasi yang diterima, pihak yayasan sebenarnya sudah menerima pembayaran dari Badan Gizi Nasional sebesar Rp386 juta. Namun, yayasan berdalih ada kewajiban yang belum diselesaikan. Bahkan, pihak yayasan malah mengklaim ada kekurangan bayar sebesar Rp45 juta dengan dalih adanya invoice saat di lapangan yang dibeli oleh pihak SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau yayasan. Kawan kita tadi, ini bisa jadi pupuk dan sebagainya. Ini bisa jadi pendidikan. Lu tahu nggak? Sebelum anggaran dipotong itu rencana kita akan membangun 9.000 unit sekolah, dan ketika dipotong 0 unit. Ya bilang sama mereka. Oke. Itu loh. Baik. Oke, lu tahu nggak bahwa ketika perut diisi, tapi kepala tidak diisi, maka negara ini sedang memproduksi generasi buruh punya anak buruh, buruh punya anak buruh. Oke. Terjadi perdebatan panas antara politisi PDIP, Adiana Pitupulu, dengan juru bicara Presiden Prabowo. Mereka berdebat terkait dengan keputusan Prabowo untuk memangkas anggaran negara sebesar Rp306 triliun pada tahun 2025. Langkah ini diambil untuk mengoptimalisasikan pengeluaran negara dan memperkuat efisiensi fiskal. Alokasi anggaran yang dipangkas akan dialihkan ke program prioritas, seperti penyediaan makan siang gratis bagi lebih dari 82 juta anak dan ibu hamil yang membutuhkan anggaran tahunan sebesar Rp28 triliun. Kalau pemerintah Indonesia tidak memiliki keterbatasan fiskal, maka semua program-program tersebut akan dengan mudah dapat dibiayai oleh APBN. Tetapi yang masalahnya hari harusnya ini dilakukan kita pemerintah mendengar penderitaan rakyat, bukan rakyat mendengar penderitaan pemerintah. Karena rakyatlah yang membayar pemerintah, dibayar untuk bekerja dan dibayar untuk mendengar. Hari-hari ini rakyat mendengar penderitaan pemerintah tentang subsidi, penderitaan pemerintah tentang anggaran, penderitaan pemerintah tentang fiskal. Kok kita mendengar pemerintah menderita terus penderitaan kita siapa yang dengar? Namun, kebijakan ini menuai banyak tanggapan kekhawatiran terkait dampaknya terhadap sektor pendidikan dan kesehatan yang menjadi fondasi utama pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Seperti anggaran pendidikan, pada tahun 2025 mengalami penurunan hingga 9%. Dampaknya terlihat pada berkurangnya dana untuk program beasiswa Kartu Indonesia Pintar yang selama ini membantu mahasiswa dari keluarga tidak mampu melanjutkan pendidikan tinggi. Belum lagi, pengurangan anggaran tentunya berdampak pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendidikan. Banyak proyek pembangunan sekolah di daerah tertinggal yang tertunda,
sehingga ribuan siswa terpaksa belajar dalam kondisi yang kurang layak. Didengarkan dulu dan Dengan kemudian sangat ditanggapi. sederhana argumen ini bisa dijawab, yaitu adalah apa? Tujuan efisiensi senilai kurang lebih 300 triliun rupiah adalah untuk merealokasikan anggaran tersebut 300 triliun untuk program-program yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Seperti apa contohnya? Makan bergizi gratis. Seperti contohnya apa? Fasilitas kesehatan, cek kesehatan gratis. Seperti contohnya apa? Renovasi sekolah-sekolah yang sudah rusak sedang dan rusak berat. Ini semua adalah data renovasi itu di mana? Jadi begini Bang, apakah Bang Adian lebih prefer anggaran tersebut digunakan di mana untuk data perjalanan renovasi itu? dinas dibandingkan anggaran di tersebut mana data digunakan renovasi untuk itu di mana? renovasi sekolah? Datanya di mana? Sekarang begini Bang, dengan anggaran Itu imajinasimu atau by data? by data Bang, karena Mana di dalam datanya? era APBN 2025 Berarti- anggaran untuk renovasi sekolah itu dianggarkan 20 triliun rupiah. Abang Itu bayangkan anggaran pendidikan 20%. Saya sudah dapat bahannya Untuk dari renovasi sekolah, Kementerian Bang. PU. Kementerian PU itu mitra kerja Komisi 5. Saya Komisi 5. kalau 20 Dan menurut saya makan gratis itu baik, tetapi jangan dipaksakan. Di Jakarta, Jakarta, Surabaya, dan Medan, saya tanya teman-teman di sana, dia bilang, boleh nggak anak saya tidak ikut makan sehat? Karena di rumah lebih sehat. Oke. Nah itu kan tidak ada ininya. Di Jakarta dikasih makan gitu nggak dimakan. Gitu ya. Jadi ini perlu diteliti lagi lah soal makan sehat. Apa perlu setiap hari misalnya? Ya. Apa cuma seminggu sekali karena anggaran dan sebagainya, tapi tetap diberikan. Itu perlu, dan ini kan masih awal-awal, belum semuanya. Nah kalau kita bicara stunting berbeda itu, karena stunting itu sakit gizi bukan kurang gizi. Nah itu yang dalam 1000 hari harus diobati dan waktu hamil diurus. Betul. Nah kalau tidak ya dikasih makanan yang itu bukan makanan stunting. Dia harus ada obat PKMK atau dikasih protein hewani. Nah itu nggak ada di situ. Makan siang gratis untuk anak-anak sekolah bakal memangsa banyak program dan pos anggaran lain yang lebih penting. Padahal, selain rawan korupsi, makan siang gratis belum tentu mendapatkan manfaat yang sebanding dengan program yang tereliminasi untuk membiayainya. Pemerintah sudah memasukkan program makan siang gratis ke rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2025. Belum ada penetapan nilai anggaran untuk proyek yang menjadi janji kampanye pasangan kandidat Presiden Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka ini. Hitungan awal sejumlah kementerian menunjukkan nilai yang besar dan bisa membuat defisit anggaran membengkak. Gizi mereka harus bagus, proteinnya harus bagus, kita berikan yang bagus-bagus. Tapi kemudian 10.000 sekolah nggak terbangun. Itu loh. Mereka Jadi nggak bisa perutnya sekolah nih, kenyang. Bang Andi. Lalu kalau kemudian setelah perut kenyang, gizi masuk, protein masuk, vitamin masuk, ruangan sekolahnya nggak ada. Bingung, itu kan bingung lagi gitu loh. Nah, bisa nggak kemudian kita membuat program makannya jalan, sekolahnya ada, gitu loh. Jangan cuma sehat doang, tapi tidak Bisa diisi. iring sejalan lah ya. Ini jelas loh angkanya. Dari 9.300 unit sekolah dan madrasah 2003 unit, 34 ini hilang. Sekolahnya hilang, nol. Itu data dari mana Bang Den? Ini paparan Kementerian PU kemarin berrapat bersama dengan Komisi 5. Nggak ada sekolah yang dibangun dalam 1 tahun ini. Madrasah itu dari 2034 jadi 86. Jauh banget. Memang betul, kenyang semua, makan semua, sekolahnya nggak ada gitu loh. Hitungan Kementerian Perancangan Pembangunan Nasional misalnya menunjukkan belanja untuk program makan siang gratis dan susu gratis mencapai 185 triliun rupiah per tahun. Sedangkan Kementerian Koordinator Perekonomian menyebut nilai 257 triliun dengan asumsi terdapat 70 juta penerima dan harga makanan 15.000 per porsi per hari. Hasil kalkulasi tim kampanye nasional Prabowo Gibran bahkan lebih besar, yaitu 450 triliun per tahun. Apapun basis perhitungannya, biaya makan siang gratis bukanlah belanja bernilai kecil dengan bilangan ratusan triliun rupiah per tahun. Biaya program ini setara atau bahkan lebih besar dari pos belanja lain, seperti perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan subsidi energi. Karena itu, pasti akan ada otak-atik pos belanja demi mengakomodasi program kebanggaan Prabowo Gibran, kandidat yang disokong Jokowi tersebut. Ambisi bahwa memberikan makan bergizi gratis sampai bulan September targetnya 3 juta. Ya itu jangan itu cari aja. Targetnya 15 juta, mohon maaf. Jadi September 2025 target presiden ada 15 juta anak di Indonesia bisa dapat
makan bergizi gratis dengan anggaran tambahan 100 triliun. Itu terlalu ambisius atau gimana? Itu ya? terlalu ambisius dan belum tentu cukup. Dari situ biasanya 40% dikorupsi. Jadi kita hitung aja. Tinggal berapa itu ya? Katakan sekarang itu piringnya itu ada yang menyewakan, itu 2.500, kan diambil dari 10.000. Belum gaji orang, belum bayar makanannya. Sekarang teman-teman Babinsa dan kepolisi itu masuk ke daerah-daerah minta partisipasi petani, kan repot juga. Gitu. Beberapa lapor saya bilang kita didatengin aparat ini suruh membantu. Beberapa Kapolda juga diminta membangun dapur umum. Kan luas itu wilayahnya. Disinilah letak masalahnya. Pemerintah bakal terdesak merelokasi anggaran yang benar-benar penting jika tak ingin defisit membengkak. Hal ini sudah terlihat ketika Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto menggagas realokasi anggaran bantuan operasional sekolah jika memakai skala prioritas. BOS lebih penting karena bertujuan menekan biaya pendidikan, termasuk membayar gaji guru honorer. Formula Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan memakai dana subsidi energi untuk membiayai program makan siang gratis juga mesti dikaji dampaknya, sebab masih ada subsidi yang diperlukan untuk menekan tarif listrik dan energi rumah tangga miskin. Jika angka ini hilang, ada ancaman ledakan angka inflasi dan angka kemiskinan akibat melambungnya biaya rumah tangga.